kita juga mau mendengar dari Prof. Yasmin materinya. Ya. Sudah muncul ya. Silakan Prof. Yasmin. Masih mau Prof. Titi dia deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara agak serak-serak basah, kurang tidur. Oke. Melihat peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi ya, kadang-kadang kita percaya bahwa ada hikmahnya. Selalu sesuatu yang kelihatan negatif, itu selalu ada positifnya. Nah, positif dari peristiwa ini, Masya Allah yang saya lihat, kita semua dibangunkan untuk mengenal diri kita sendiri. Saya saja merasa, wah kemarin ilmu saya tuh tambah luar biasa banyaknya. Dan ini terjadi banyak orang, saya yakin. Kalau tidak Imanuddin mulai dengan peristiwa ini, jangan-jangan kita masih tidur, tidak mengenal siapa leluhur kita. Ini positifnya yang saya lihat. Sebelum saya masuk ke sini, saya seorang antropolog yang mempelajari kebudayaan. Jadi satu-satunya ilmu yang mempelajari kebudayaan secara detail, secara lengkap, secara holistik, itu adalah ilmu antropologi. Nah, bagaimana kita melihat ini nanti kita lihat dalam kasus yang sedang ada. Saya itu menekuni dua etnik sebenarnya, etnik Betawi dan Ba'alwi. Ba'alwi saya mulai tertarik tahun 2010. Memang ketika itu sekitar tahun 2005-2010 tiba-tiba banyak sekali seminar-seminar penelitian mengenai Ba'alwi. Saya berapa kali menjadi informan untuk para peneliti tentang Ba'alwi. Dan umumnya para peneliti ini orang asing. Sangat sedikit orang Indonesia, bahkan Ba'alwinya juga bisa kita sebut juga dengan jari. Tetapi kalau orang asing dari berbagai benua, mereka meneliti mengenai Ba'alwi. Lalu yang menarik juga adalah salah satu peneliti bernama Martin Selama dari Swiss. Nah, Martin Selama adalah satu-satunya peneliti yang meneliti mengenai Al-Irsyad. Semua peneliti mengenai Hadrami itu meneliti Ba'alwi. Istilah Hadrami juga saya lihat baru mulai tahun 2010. Sebelumnya orang selalu, para peneliti menyebutnya masyarakat Arab di Indonesia, komunitas Arab di Indonesia. Dan sejauh pengetahuan saya, kelihatannya Farid Aliatas yang mulai memperkenalkan Hadrami. Karena ketika menyebut Arab, banyak orang suka terkecoh bahwa orang Arab yang ada di Indonesia tuh seringkali disangka orang dari Mesir, umumnya dari Saudi, padahal 95% dari keturunan Arab di Indonesia berasal dari Hadramut, sehingga disebutlah Hadrami. Ini kalau saya tidak salah membaca perjalanan saya bersama para peneliti. Waktu itu yang menarik ketika Martin Selama menanyakan, dan ini satu clue yang amat menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Martin Selama menanyakan, kenapa semua penelitian orang Arab di Indonesia itu mengenai Ba'alwi? Kenapa tidak ada yang meneliti mengenai Al-Irsyad? Lalu dia menyebut orang Al-Irsyad itu Irsyadin. Lalu diperbaiki oleh ini, bukan Irsyadin, Masaih mungkin maksudnya. Kalau Irsyadin itu organisasinya. Anyway, waktu itu kita mulai merencanakan, kalau gitu kita bikin seminar yuk mengenai kelompok yang non-Ba'alwi. Jadi kita sebut saja non-Ba'alwi. Tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi. Tidak ada peneliti yang tertarik katakanlah untuk meneliti mengenai non-Ba'alwi. Jadi semua penelitian, tulisan itu mengenai Ba'alwi yang umumnya ditulis oleh non-Ba'alwi. Jadi menurut hemat saya bagus, ini objektif. Jadi karena itu diadakannya sebelum kasus kita yang ada sekarang ini ditulis oleh orang-orang yang non-Ba'alwi sehingga objektivitasnya bisa kita pertaruhkan. Kita percaya ini cukup objektif. Lalu yang menarik lagi, untuk saya tetap menjadi pertanyaan, kenapa penelitian mengenai Hadrami umumnya mengenai Ba'alwi, kecuali oleh Martin Selama, baru Martin Selama. Ya, kalau yang lain dalam tulisannya otomatis sering menyinggung masalah Al-Irsyad, masalah Masaih dan sebagainya, tapi bukan topik daripada penelitian atau sebuah seminar. Yang menarik satu itu kemarin saya dapatkan, katanya
kasus ini sudah muncul 3 kali. Tahun 1995, tahun 2009, dan tahun 2023. Tapi baru merupakan masalah besar yang terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa pada tahun 1995 dan 2009 ini tidak menjadi masalah yang besar? Kenapa baru tahun 2023 tiba-tiba menjadi besar? Nah, memang kita mesti mempelajari apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 95 dan tahun 2009. Kenapa baru tahun 2023 ini menjadi masalah yang mendapat perhatian besar? Itu catatan-catatan sebelum saya masuk ke sini. Oke, silakan lanjut. Tadi saya sudah katakan, antropologi adalah ilmu tentang kebudayaan. Nah, definisi kebudayaan yang dikumpulkan di dalam antropologi itu lebih dari 200 definisi. Jadi bayangkan saja gitu, sebenarnya apa yang dinamakan kebudayaan. Cuma yang salah kaprah di dunia umum ketika orang bicara kebudayaan, orang bicara busana, tari-tarian, makanan, mungkin arsitektur. Padahal sebenarnya ketika antropologi bicara kebudayaan, yang kita maksud dengan kebudayaan adalah sesuatu yang berupa peraturan-peraturan. Apakah dia berupa hukum, ya, yang paling tinggi hukum, sampai menjadi adat, menjadi norma, menjadi kebiasaan. Inilah yang dimaksud oleh antropologi di dalam apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan. Jadi ketika kita meneliti, yang kita teliti adalah peraturan-peraturan ini yang akhirnya menentukan tindakan manusia. Nah, sebagai tindakan manusia di dalam konteks kebudayaan. Dari kasus yang sedang kita soroti sekarang, ada 3 hal yang ingin saya bahas, yaitu masalah social deviance, masalah nama, dan masalah strata, masalah stratifikasi. Kenapa ketiganya ini muncul? Karena ketiganya ini pernah muncul di dalam debat-debat, di dalam diskusi-diskusi, dan saya mencoba menyoroti masalah social deviance, artinya orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan sosial, menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian masalah nama, nanti kita bahas lebih lanjut apa yang menjadi masalah di dalam nama, khususnya di dalam kelompok Ba'alwi, dan kemudian juga masalah strata. Ya, 3 topik ini yang akan coba saya bahas. Lanjut. Sekarang masalah social deviance. Masalah social deviance adalah orang-orang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakatnya. Jadi dalam sebuah masyarakat tidak ada seluruh anggota masyarakat, individu-individu itu bergerak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam masyarakatnya. Cukup banyak orang-orang yang melanggar peraturan tersebut, dan orang yang melanggar ini kita namakan si social deviant. Jadi pelanggaran, orang-orang yang melanggar peraturan di dalam bertindak di dalam masyarakatnya merupakan satu gejala yang umum. Sebagai contoh di sini saya ambil ya, bila seorang anak atau cucu itu mempunyai kebiasaan, sifat, kelakuan, tindakan yang berbeda dari ayahnya, dia melanggar peraturan. Jadi dikenal misalnya, oh kalau seorang Ba'alwi seperti ini mestinya bertingkah laku karena peraturannya seperti ini dan ini. Tapi si anak bertingkah laku yang sama sekali berbeda daripada ayahnya, berbeda daripada kakeknya. Nah, bila anak ini menjadi social deviant, itu tidak akan membatalkan posisi dia sebagai anak. Dia tidak akan menjadi bukan anak bapaknya, menjadi bukan cucu kakeknya, tapi dia tetap seorang anak, dia tetap seorang cucu. Jadi kalau ada seorang Ba'alwi yang tingkah lakunya merupakan penyimpangan yang bukan dianggap sebagai tingkah laku ideal yang dinamakan Ba'alwi, dia tetap seorang Ba'alwi. Dia tidak pernah batal, dia tidak pernah batal. Jadi pada dirinya tetap dikatakan dia adalah Ba'alwi. Padahal kelakuannya sangat menyimpang. Tapi harus dicatat bahwa dia bukan representasi daripada kelompok Ba'alwi. Jadi kalau ada, sebab di dalam diskusi-diskusi ini sering muncul orang lalu menyebut
Enggak, dia bukan Ba'alwi, harusnya Ba'alwi tidak bertingkah lagi seperti itu. Nah maka saya katakan enggak, dia tetap seorang Ba'alwi, tetapi kelakuannya menyimpang dari hal-hal yang ideal. Kedua, dia tidak merepresentasikan Ba'alwi. Jadi jangan dikatakan karena si A bertindak seperti ini, dan ini, maka Ba'alwi adalah seperti itu. Dia bukan representasi Ba'alwi, tetapi dia individu. Ya, oke, lanjut. Masalah nama. Nah ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Karena begini, ketika ini mulai ribut-ribut setahun yang lalu ya, lebih dari setahun yang lalu, karena saya juga peneliti Hadrami, saya beberapa tulisan saya mengenai Hadrami, seminar dan sebagainya. Ketika ada peristiwa ini, saya cukup aktif mengikuti. Bahkan ada grup yang luar biasa, salah satu grup yang tidak pernah sepi pembicaraannya, apalagi ketika bicara DNA dan sebagainya, sampai saya nggak ada waktu lagi untuk membaca. Udah nggak mungkin, banyak sekali, sehingga efeknya tidak mengikuti secara berkelanjutan dan teliti. Cuman saya tahu, oh masalah ini masih berlanjut. Makanya tadi saya katakan kalau saya salah tolong dikoreksi karena jangan-jangan terlongkap. Di dalam diskusi tersebut, debat tersebut, keributan tersebut, ada informasi yang mengatakan bahwa tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Karena para Ba'alwi ini menyatakan, mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Rasulullah melalui Ubaidillah. Kalau Ubaidillahnya tidak ada, berarti tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi bukti bahwa kalian adalah keturunan Rasulullah. Jadi itu Bu Titi ya yang menjadi ininya. Yang ada adalah nama Abdullah, bukan nama Ubaidillah gitu kan. Dengan demikian terputuslah nasab Ba'alwi ke Rasulullah karena masalah nama ini. Nah karena ada argumentasi nama, saya jadikan nama sekarang untuk mencoba menyorotinya dari perspektif antropologi. Jadi antropologi itu belakangan ini kan, apalagi kemarin Bu Titi itu luar biasa sama yang hari Rabu ya. Saya sampai betul-betul sebagai anak TK yang lagi belajar kita jauh tertinggal. Nah saya mencoba menyoroti diskusi-diskusi yang sedang terjadi melalui perspektif antropologi dengan menggunakan nama sebagai entry point. Sebagai entry point untuk membahas, membantu memberikan kontribusi untuk mengerti argumentasi ini. Silakan lanjut. Oke. Sanggahan, jadi yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah yang adalah nama Abdullah. Pada komunitas Hadrami di Indonesia dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alwi di Hadrami, di tanah asal mereka. Agak kecil ya, kebiasaan untuk mengganti nama. Saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok. Kok anak ini sering sakit, kok anak ini nakal sekali, oh namanya nggak cocok ini, namanya terlalu berat. Nah, tapi tidak semua etnik di Indonesia mengenal juga kebiasaan ini. Kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami, lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti. Yang saya perhatikan misalnya kalau yang namanya Quraisy itu paling sering diganti. Nama Quraisy itu berat. Banyak orang yang gak kuat memakai nama Quraisy. Diganti namanya menjadi ringan, menjadi Yunus, menjadi Muhammad. Dan anak itu sehat terus ya. Atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Itu yang pertama, ada orang diganti namanya. Nah, nama asli ini kemudian menjadi hilang. Tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi nama yang asli, bukan nama yang diganti. Misalnya tadi Quraisy membuat registrasi Quraisy yang tercatat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus. Waktu saya nonton film Soekarno, saya juga kaget. Ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya. Ketika dia kecil, tapi saya lupa tuh nama Jawanya apa. Soekarno tuh sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno. Dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno. Padahal itu bukan nama aslinya Soekarno. Berarti mereka juga udah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini. Kemudian kebiasaan kedua yang adalah julukan.
Julukan ini macam-macam sebabnya. Jadi nama panggilan orang tidak dipanggil berdasarkan nama aslinya. Misalnya Habib Kuncung. Katanya Habib Kuncung itu dulu mempunyai kebiasaan memakai topi yang berupa kuncung. Sehingga dipanggil Habib Kuncung. Saya saja kalau nggak mengadakan penelitian, saya tidak pernah tahu siapa nama asli Habib Kuncung. Padahal di batu nisannya ada Habib Ahmad bin gitu. Tapi dalam percakapan hari-hari kita nggak nyaman juga menyebutnya Habib Ahmad. Yang terkenal ya Habib Kuncung. Mau kemana? Ada di makam Habib Kuncung. Hilang itu. Nama Habib Ahmadnya hilang. Yang terkenal dan bertahan adalah Habib Kuncung. Padahal itu nama panggilan berdasarkan kebiasaan dia. Lalu tokoh yang lebih dikenal berdasarkan daerah asalnya. Misalnya Imam Bonjol. Kita tahu itu Muhammad Syahab, tapi dikenalnya ya sebagai Imam Bonjol. Jadi seorang imam yang berasal dari Bonjol. Lalu kita tahu ada Habib Luar Batang. Orang sangat biasa menyebutnya, ayo kita ke Habib Luar Batang. Bukan lagi menyebut ke Habib Al-Idrus, tapi Habib Luar Batang yang populer. Habib Panjang di Tangerang. Ada lagi apa Habib Tongkat, Habib ini. Itu semuanya berdasarkan kebiasaan dari si Habib tersebut. Dan itulah terus yang dipanggil oleh orang. Sehingga seakan-akan si Habib asli ini nggak ada. Habib Kuncung yang ada. Kemana itu Habib Ahmad? Nah, karena adanya kebiasaan memanggil berdasarkan gelar tadi. Nah ini saya baru dapat kemarin iseng-iseng ngobrol sama seorang alumni dari Yaman. Murid dari Habib Al-Satiri itu Habib apa ya? Habib Salim. Nah itu Habib Salim yang bercerita, saya bilang wah ini pas ini kok dengan situasi yang ada sekarang. Katanya di Hadramut dan bahkan sampai sekarang kita juga di Indonesia ada kebiasaan seseorang dipanggil dengan nama kecilnya, bukan nama kecil ya pokoknya nama yang bukan nama dia. Ini supaya lebih mudah di penyebutannya. Jadi Abdullah disebut Abudi, Ahmad, Muhammad disebut Humaid dan seterusnya. Saya juga punya tetangga, anaknya Abdullah dipanggilnya Abudi. Nah, dan ini akan dipanggil Abudi terus, dia tidak akan pernah dipanggil Abdullah. Nama kecil ini ya tidak muncul di dalam dokumentasi nisan. Nanti yang muncul adalah nama resminya ketika dia lahir. Oke, silakan lanjut. Terus yang terkait juga dengan masalah nama ya tadi. Ketika kami ke Yaman, jadi begitu kami mulai tertarik untuk meneliti mengenai Hadrami, biasanya antropolog begitu. Kalau dia meneliti satu grup etnik, dia harus datang ke situ untuk melihat sendiri bagaimana kehidupannya. Ada tadi yang menarik Bu, waktu Ibu katakan saya tidak bisa ke sana karena perempuan, cuman laki-laki. Saya juga percaya itu. Saya mengatakan sama teman-teman nggak gampang lah masuk ke grup ini. Ini male dominated world. Kemana-mana tuh laki aja, susah lihat perempuan di sana. Apalagi di Yaman gitu kan. Tapi ketika saya ke Yaman ya, nah orang Yaman itu di banyak penulisan dikenal sebagai orang yang paling ramah. Yang paling ramah, senang menerima tamu. Kalau tamu pulang diberikan sesuatu. Sehingga muncullah kata berkat dan sebagainya. Itu dibagi sesuatu dibilang barokah. Lalu orang Indonesia menyebutnya berkat. Itu saya mau ke Yaman. Ternyata orang Yaman itu beda dengan keturunan Yaman yang ada di sini. Mereka sama sekali tidak anti gitu. Saya pikir tadinya kan saya cuma pergi bertiga, saya dengan anak perempuan saya dengan suami. Nah di situ kan kalau ke restoran harus ada untuk family dan sebagainya. Tapi ketika saya iseng ngobrol di hotel dengan resepsionis dan sebagainya, itu mereka sangat tertarik. Apalagi mereka senang, saya kan nggak bisa bahasa Arab saya bahasa Tarzan gitu kan. Jadi kita bicara bahasa Inggris dan mereka sangat senang berbahasa Inggris. Lalu kok ternyata gampang sekali kita berkomunikasi. Mereka tidak risih gitu untuk berbicara dengan perempuan. Lalu ada satu juga yang menarik di Yaman, itu kok kalau sore laki-lakinya tuh duduk pasang meja, minum teh, ngobrol. Itu laki-laki, tidak ada perempuannya. Karena saya sebagai peneliti, saya coba mendekati, saya ngobrol, ternyata saya diterima dengan mudah gitu. Jadi saya bilang, kok male dominated ini malah nggak terdapat di Yaman, yang terdapat di sini. Nah, satu pelajaran yang menarik di sini, yang bisa dijadikan bahan analisa kali Bu ya, itu orang-orang Yaman
mempunyai kebiasaan minum teh di halaman luar, di pasar, di depan toko dan sebagainya. Nah, saya lihat di sini pada etnis-etnis Melayu yang sangat terpengaruh karena di situ berperannya orang-orang Yaman mempunyai kebiasaan ini. Atau kita balik, kalau ada etnis Indonesia yang mempunyai kebiasaan kalau sore pasang meja minum teh di depan-depan toko, hampir dapat dikatakan ini pasti pengaruh Yaman. Jangan-jangan itu bisa dijadikan indikator untuk melihat pengaruh Yaman melalui kebudayaan minum teh di sore hari yang dilakukan oleh para laki-laki. Tapi perlu dibuktikan, ini baru hipotesa saya ya. Cuman saya melihat emang di Riau, di Aceh, di Sumatera ada kebiasaan ini. Nah, ketika saya mengadakan penelitian di Yaman itu, saya ketemu anak kecil, perempuan berumur 10 tahun. Saya tanya, siapa nama kamu? Saya kaget waktu dia jawab namanya, saya binti ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampai Abu Bakar bin Salim. Wih, Masya Allah. Jadi saya tanya nama, tapi dia menjawab sampai Abu Bakar bin Salim. Nah, Abu Bakar bin Salim ini satu orang tokoh ya yang selalu dirayakan, sehingga saya pikir at least anak-anak ini mengetahui nasab mereka sampai pada tokoh yang penting di dalam komunitasnya. Dan anak kecil hafal untuk 17 gitu, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dia hafal sampai 17, saya yakin ayahnya juga sampai 17 berarti lebih tinggi lagi. Kakeknya lebih tinggi lagi. Jadi menjadi 25 dari si anak kecil akan seperti itu. Kalau begitu nasab ini ya itu sesuatu yang tinggi tingkat kepercayaannya yang ada di kepala anggota masyarakat. Jadi merupakan pengetahuan kolektif. Kita bisa mengetahui nasab suatu orang-orang atau etnik dan sebagainya hanya melalui pendekatan pengetahuan kolektif ini. Karena mereka tuh semua tahu ke atas dan itu turun-temurun. Sulit juga untuk didetorsi tadi Bu, karena ketika akan didetorsi oleh orang-orang tertentu, ini anggota masyarakat kan akan mengontrol. Sehingga saya sangat yakin tingkat kepercayaan pengetahuan nasab pada anggota masyarakat itu bisa dipercaya. Kemudian ada lagi kebiasaan. Kalau kebiasaan mengirimkan doa Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal, kadang-kadang tuh emang ada orang cuman sampai 3, tapi ada sampai kita capek nungguinnya. Al-Fatihah ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Nah, ini juga menjadi sumber tingkat kepercayaan sebagai cross check ya. Kita kan selalu ketika menilai keabsahan data dengan melalui komparasi. Komparasi itu salah satu teknik yang sering digunakan. Itu pengetahuan pada anggota masyarakat di butir E yang hafal akan nasab mereka, ini bisa dicek juga dengan ketika mengirim doa. Kemudian kebiasaan menuliskan nama dengan genealogi di batu nisan. Jadi saya lihat ketika ke Yaman, saya ke ziarah ke banyak tempat, saya lihat, ditulis itu semua. Kalau kita kan cuman bin 1, 2 aja, paling 1. Tapi mereka terus, saya lihat Ahmad bin Isa Al-Muhajir tuh saya baca seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih satu kebiasaan, ini berkaitan juga dengan situasi kita sekarang, yaitu mengganti nama. Mengganti nama antara lain untuk menyelamatkan diri. Silakan lanjut. Nah, ketika di Indonesia sedang berjaya itu ya tahun 62, 63, 64, 65 tuh PKI berjaya, itu yang namanya HMI, orang pro HMI, Islam dan sebagainya itu sangat terancam kalau melakukan suatu. Jadi saya kenal dengan seorang penulis ya yang sangat vokal, dia nggak berani menggunakan nama aslinya karena bisa berbahaya. Nah, dia anak dari Asad. Asad itu artinya kan singa Bu. Jadi dia anaknya Asad, dia ganti namanya menjadi Singo Putro. Jadi nggak ada nih nanti nama dia nih si bin Asad, tapi yang ada adalah nama Singo Putro. Jadi kalau orang nyari, orang debat, enggak ada. Yang saya lihat tuh Singo Putro. Padahal ini menuju kepada individu yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, ini kembali kepada Habib Satiri tadi lagi. Katanya ini dari beliau ya, saya dapatkan dari informan saya. Katanya waktu itu Ubaidillah itu adalah Abdullah. Nama Ubaidillah tidak lazim
digunakan oleh Ba'alwi pada saat itu, oleh Ahlul Bait. Kenapa? Karena nama Ubaidillah itu adalah pembunuh, yang membunuh itu Sayyidina Husain. Dia adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, oleh ayahnya dipilih nama Ubaidillah. Kenapa? Karena waktu itu mereka dalam posisi terancam, dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, untuk menyelamatkan diberikanlah nama yang tidak mungkin dipakai oleh Ba'alwi. Nggak mungkin Ahlul Bait memakai nama ini. Oh, pembunuhnya Sayyidina Husain. Jadi ketika dikatakan itu, orang akan mengatakan bukan, itu bukan dia. Dia Ubaidillah kok. Nggak mungkin dia seorang Ahlul Bait. Nah, apakah itu, ya kalau informasi ini benar, apakah itu yang menyebabkan nama Ubaidillah yang tidak ada, yang ada adalah nama Abdullah, padahal Abdullah itu adalah Ubaidillah. Tapi tercatatnya itu Abdullah, yang jadi dikatakan oh nggak ada Ubaidillah, yang ada Abdullah kok. Nah itu Abdullah itu adalah Ubaidillah, tapi diganti namanya menjadi Ubaidillah karena waktu itu mereka terancam eksistensinya. Jadi dan itu sangat biasa orang mengganti nama untuk menyelamatkan diri, sampai sekarang itu sangat lazim. Argumentasinya bisa diterima, tapi saya tidak tahu apakah benar waktu itu ayahnya Abdullah menggantikan namanya menjadi Ubaidillah. Kalau itu benar, ini salah satu jawaban yang luar biasa untuk mengatakan tidak ada Ubaidillah, yang ada adalah Abdullah. Karena ternyata Abdullah dan Ubaidillah adalah individu yang sama. Sila lanjut. Nah, sekarang mengenai stratifikasi sosial. Kita tahu, jadi saya juga agak kaget gitu ya ketika diributkan ini Ba'alwi menempatkan dirinya di atas, kita dijadikan budak, karena itu sama sekali tidak kelihatan gitu di dalam. Tapi saya tidak akan membahas karena terlalu panjang. Saya coba melihat ke atasnya aja. Kan kita ada di dalam stratifikasi, kita menduduki satu posisi status berdasarkan ascribe dan achieve status. Kalau ascribe status, kita nggak usah berusaha, otomatis akan mendapatkan satu posisi. Tapi kalau achieve harus dengan usaha. Jadi saya menjadi seorang syarifah misalnya, seorang hadrami, seorang Ba'alwi, nggak usah berusaha. Bahkan saya mau buang aja nggak bisa. Misalnya saya mau melepaskan nggak bisa, itu udah melekat. Karena itu mau tidak mau, begitu kita lahir kita akan dapat satu status berdasarkan kelahiran. Sedangkan achieve status sesuatu yang harus kita capai, pendidikan, pekerjaan, prestasi dan sebagainya. Nah, sekarang terkait masalah Ba'alwi. Ini kita lihat banyak tokoh-tokoh yang memiliki karisma yang luar biasa ya. Mereka bisa mengumpulkan massa yang luar biasa, yang bahkan pejabat pun tidak akan sanggup melakukan itu. Kenapa dia bisa mengumpulkan umat seperti ini? Karena dia memiliki karisma. Nah, saya berargumentasi karisma yang dia miliki ini sebenarnya disebabkan ilmu dia. Ya, ilmu yang nanti merupakan karakter, ilmu dia yang ada di kepalanya, ilmu dia berbicara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan juga dia adalah seorang Ba'alwi, ya. Jadi dia mempunyai karisma karena ilmunya dan dia juga seorang Ba'alwi. Jadi kita lihat Ba'alwi itu kan ada yang bisa menggerakkan massa, ada yang tidak menggerakkan massa. Ada Ba'alwi yang mempunyai karisma, ada Ba'alwi yang tidak mempunyai karisma. Padahal dia adalah seorang yang sangat berhasil di dalam pendidikan. Padahal dia adalah seorang pejabat. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Tapi dia tidak punya karisma. Sedangkan si tokoh agama tadi mempunyai karisma. Padahal sama-sama Ba'alwi. Kalau gitu logikanya karismanya ini bukan muncul karena dia Ba'alwi, bukan karena dia keturunan Rasulullah, tapi karena dia mempunyai pengetahuan, mempunyai kehebatan untuk menggerakkan massa. Kalau sebabnya adalah keturunan Rasulullah, kenapa yang lain tidak mempunyai karisma itu? Jadi saya menolak ketika dikatakan orang-orang ini memanipulasi dirinya dengan menyebut dirinya keturunan Rasulullah sehingga dihormati orang. Sehingga dia mempunyai karisma. Bukan, dia mempunyai karisma karena achieve statusnya. Itu secara kebetulan juga dia mempunyai ascribe status. Karena kenapa yang lain tidak mempunyai karisma tersebut. Nah, bahwa tokoh agama memiliki status tinggi dalam masyarakat, ini terjadi di mana-mana. Bukan terjadi pada Ba'alwi, pada Hadrami, itu di seluruh dunia, di semua etnik, tokoh agama umumnya memiliki status yang tinggi. Kita lihat aja kemarin waktu Paus datang, itu bisa memberi contoh
bagaimana penghormatan orang terhadap tokoh agama. Sehingga kalau orang-orang Hadrami, kalau kita baca begitu banyak buku, para migran dari Hadrami yang datang ini, itu umumnya lulusan-lulusan pesantren-pesantren luar biasa, memiliki pengetahuan agama yang luar biasa, bahwa dia kemudian mempunyai karisma, dihormati, menduduki posisi yang penting, itu adalah gejala sosial di dunia. Ya, lalu kenapa sih kalau tokoh agama mempunyai karisma, mempunyai posisi, saya pikir itu diskusi di luar ini, bisa dibikin seminar tersendiri lagi. Cuman yang pasti ketika orang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa, dia akan mempunyai karisma dan dia akan menduduki strata yang tinggi. Bukan karena dia Ba'alwi atau karena dia Ahlul Bait, bukan itu sebabnya. Silah lanjut. Nah, kita kembali ketika Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kan asalnya dari Irak. Ketika itu terjadi ribut-ribut di Irak, Ahmad bin Isa al-Muhajir, sehingga dinamakan Muhajir karena dia hijrah ke Mekah dulu, lalu dia ke Hadramut. Nah, ketika dia masuk ke Hadramut, itu Hadramut tuh beda loh. Waktu itu pengetahuan saya mengenai Hadramut itu kan berdasarkan folklore, cerita-cerita yang lucu. Wah, Hadramut itu negeri yang luar biasa ada di bawah. Tapi ketika saya ke sana, saya dibawa, saya beruntung bahwa pemilik hotel adalah orang dari pemandu wisata. Saya dibawa ke satu istana dan itu dingin yang luar biasa. Dinginnya mirip Canberra. Kebetulan saya lama di Canberra, saya bilang, loh ini kok kayak di Canberra? Saya pikir Hadramut tuh panas. Ternyata ada daerah di Hadramut yang sangat dingin. Dan itu istana betul-betul seperti istana kalau kita datang ke Inggris dan sebagainya. Seperti castle dan sebagainya. Dan itu penduduk asli. Jadi ketika Ahmad bin Isa al-Muhajir ini datang ke Hadramut, di situ masyarakatnya sudah mengenal strata. Strata tertingginya bangsawan, terus sampai lapisan budak. Jadi di mana orang mengenal bangsawan, pedagang, petani dan sebagainya, nanti terbawahnya budak. Itu juga gejala yang umum. Nah, cerita yang saya dapat, baik berdasarkan literatur atau berapa tulisan, ternyata orang-orang, nah jadi Isa al-Muhajir dan keluarganya sebagainya, ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ketika ada di sana, otomatis karena ilmunya sering diminta pendapat dan sebagainya, lalu menjadi posisi yang penting dan dia menduduki posisi atas yang disebut lapisan Sayyid ini. Jadi kenapa mereka datang ke Yaman lalu bisa menduduki posisi tinggi, itu kembali karena ilmunya. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Kalau kita mempelajari sejarah kesultanan yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan ke Maluku, itu waktu itu saya mengikuti satu seminar dan saya kagum luar biasa. Ternyata para habaib ini masuk melalui perkawinan, lalu mereka mempunyai posisi di istana. Kita lihat juga sejarah di Riau, di Kalimantan dan sebagainya, bagaimana sultan-sultan mereka itu adalah orang-orang yang datang dari Hadrami. Jadi kalau migran bisa menduduki satu posisi tertinggi di satu tempat, itu juga memberi kesempatan pada kita untuk mempelajari sebenarnya siapa mereka ini. Nah, cuma kita lihat yang orang-orang Hadrami yang datang itu kan dua umumnya. Ada dua buku yang micro study, hari Rabu pernah saya ceritakan, menarik sekali Bu. Cerita mengenai seorang Hadrami, orang biasa, dia datang ke Indonesia. Waktu itu belum ada kapal Wapip, jadi 6 bulan. Dia dari Hadramut sampai akhirnya tiba di Surabaya itu 6 bulan. Berhenti di India 2 bulan, berhenti di Singapura, berhenti di Batavia. Jadi nggak bisa langsung. Yang akhirnya mereka menjadi saudagar-saudagar batik. Tapi kalau saya lihat waktu itu di Pekalongan misalnya, saya lihat banyak sekali itu saudagar batik orang-orang Hadrami, Ba'alwi ya. Mereka tidak menduduki posisi yang dihormati kok. Tidak mempunyai karisma. Yang punya karisma adalah yang Habib-Habib tuh, Habib Lutfi misalnya. Nah, yang menduduki posisi yang dihormati, mempunyai karisma adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kembali saya yakin berdasarkan studi kecil ini bahwa yang memberikan posisi tinggi kepada kaum Ba'alwi yang datang di Indonesia adalah ilmu agama mereka, ya. Bukan karena dagang dan sebagainya.
Dan ternyata ini didukung bahwa tokoh-tokoh agama, saya karena mempelajari Jakarta ya Betawi, jadi contoh-contoh gitu, orang-orang lokal yang luar biasa, para pribumi yang menjadi kiai-kiai besar yang pengaruhnya dapat disetarakan dengan habaib yang juga mendapat penghormatan itu. Haji Abdul Syafi'i, At-Tahiriyah, terus kiai-kiai besar yang kita tahu sekarang ini, itu semuanya mempunyai posisi ya yang tinggi karena pengetahuan agama mereka. Silahkan lanjut ya. Nah ini, dunia ibu ya, naskah, citra tutur, folklore. Jadi saya membaca beberapa naskah, lalu ada citra-citra tutur. Di Indonesia itu ada tradisi namanya Haji Ja'far, Haji Jahid, tukang cerita kita bilang. Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Nah kasusnya ini pernah saya ceritakan, takut membosankan ketika pertemuan hari Rabu, tapi singkat sekali Bu. Jadi Hidayati Amal, dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa gitu ya, mempunyai seorang anak. Si anak heran kenapa dia mempunyai eyang kakung yang beda. Yang di sini dipanggilnya eyang abah, yang sini dipanggilnya eyang kakung. Eyang abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami. Kalau yang eyang kakung orang Jawa. Lalu dia sosiolog, dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono ke-5 atau ke-4 punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara 2 orang ya, yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa. Masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu, mereka menjadi sepupu. Nah si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu. Panotokomo Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Silakan yang terakhir. Nah, ada yang menarik ya, gambar Pangeran Diponegoro. Coba perhatikan. Di buku SD zaman saya SD dulu, Pangeran Diponegoro tuh hidungnya mancung sekali. Tapi sekarang Pangeran Diponegoronya tuh lain mukanya. Mukanya udah, hidungnya udah pesek, udah bukan muka Hadrami. Nah ini juga pertanyaan ini, kenapa kok gambarnya bisa berubah ya? Oke, itu saya kira pengantar dari saya, mudah-mudahan berguna. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Yasmin atas pemaparannya. Jadi kita hari ini dapat 2 perspektif, baik itu dari sisi filologi juga antropologi mengenai Ba'alawi. Karena memang yang kita pelajari adalah satu komunitas besar. Tidak mungkin melepas ilmu antropologi dalam mempelajari satu komunitas besar ini. Apalagi hanya berfokus pada naskah-naskah tadi. Dan menyampaikan mungkin kesimpulan-kesimpulan tanpa menampilkan penelitian-penelitiannya. Ada beberapa pertanyaan ke Prof. Yasmin dari catatan kami dari presentasi tadi. Ada di awal tadi Prof. Yasmin menyatakan bahwa dari mulai tahun 2010 banyak peneliti dari luar meneliti Ba'alawi. Kenapa dari luar? Kenapa Ba'alawi dan kenapa Ba'alawi yang di sini? Kalau kenapa dari luar ya, jadi memang banyak antropolog dari luar ya, saya membatasi diri pada antropolog saja, tidak pada ilmu yang lain. Itu yang justru menjadi pertanyaan saya gitu.
kenapa mereka mempelajari Ba'alwi, ya. Lalu saya mempunyai hipotesa sendiri, terutama tahun 95. Waktu tahun 95 itu banyak sekali orang mencari saya gitu untuk paling tidak mencari informan awal untuk lanjut ke informan lainnya. Saya katakan, kok akhir-akhir ini setelah tahun 94, 95 tiba-tiba banyak sekali. Apakah ini disebabkan banyak tokoh berdarah Ba'alwi yang ikut bergerak di dinamika masyarakat yang ada sekarang ini gitu kan. Tapi waktu itu saya ingat Michael dari Amerika, peneliti yang saya tanyakan, dia tidak pernah menjawab itu. Nah, tapi justru itu bagi saya pertanyaan, kenapa banyak orang luar mempelajari Ba'alwi. Lebih menarik adalah yang dikemukakan oleh Martin Slama. Kenapa ketika orang mempelajari komunitas Hadrami, semua cuman bicara Ba'alwi. Saya mau orang bicara yang non Ba'alwi. Lalu kita mencoba membuat seminar itu, sampai sekarang nggak pernah terjadi. Saya juga tahu nggak kenapa, tapi memang nggak pernah terjadi. Apa menarik pembicaranya, tidak ada yang tertarik, atau saya tidak tahu, tapi gagal gitu. Oke, baik Prof Yasmin. Lalu tadi Prof juga sempat bicara tentang social deviant. Dan banyak orang yang mengatakan ini salah satu root dari permasalahan, bahwa dari kalangan Ba'alawi ada tuh yang menyimpang gitu, dan yang menyimpang ini diambil sebagai sampel untuk menilai suatu komunitas. Apa pandangan Prof Yasmin? Tadi sebenarnya karena kita katakan menyimpang, namanya saja menyimpang, ditolak oleh masyarakat kan, oleh yang mayoritas, dan menyimpang itu tidak banyak orangnya. Nah, biasanya positif dari orang yang menyimpang ini mereka yang membawa perubahan. Yang mau perubahan gitu. Gimana bisa bawa perubahan, Prof? Karena akhirnya lama-lama ya, pertama itu tidak bisa dijadikan representasi karena kasus. Jadi salah kalau orang menarik kesimpulan mengenai masyarakat Hadrami dengan mempelajari 1-2 orang yang melakukan penyimpangan. Namanya saja penyimpang. Dia adalah orang yang keluar dari gambaran ideal Hadrami. Kalau mau mempelajari Hadrami, ya pelajari yang mayoritas, bukan yang menyimpang. Tapi si penyimpang inilah yang bisa membawa perubahan. Katakan misalnya eksogami, apalagi wanita kawin keluar, itu kan bukan hal yang ideal pada masyarakat tadi, bukan yang ideal. Tapi kalau ini didiamkan, tadinya 1 orang menjadi 3 orang, lalu bisa menjadi kelompok, akhirnya lama-lama jangan-jangan peraturan nilai yang mengatakan sebaiknya seorang wanita kawin juga dengan orang dari grupnya itu bisa berubah, bisa mulai diterima, tidak lagi dihukum, tidak lagi dikucilkan. Nah, jadi si para penyimpang awal inilah yang membawa perubahan sosial. Itu posisinya. Jadi sebenarnya berbahaya juga ya kalau misalnya social deviant tadi dibiarkan. Nah, itu diskusi sendiri lagi, itu panjang. Diskusi sendiri lagi. Menarik. Tapi artinya menarik kita mempelajari dinamika, misalnya di sini mempelajari dinamika masyarakat Hadrami, entry point-nya social deviant. Jadi semua orang bicara social deviant. Ya? Oke. Segitu berdampaknya social deviant-nya. Sangat. Jadi nggak boleh didiemin ya, Prof? Jadi agen perubahan. Agen perubahan. Bisa baik, bisa buruk. Dari kacamata mana kita melihat? Kacamata tadi sih kayaknya buruk. Ya tadi buruk. Penyimpang soalnya. Baik. Terus Prof tadi Prof juga menyampaikan bahwa sebagai antropolog mempelajari tentang Ba'alawi, berangkat ke Hadramaut, mencari informasi, dan salah satu informasi yang Prof dapatkan adalah anak kecil hafal leluhurnya 17 nama. Apakah itu general di sana banyak begitu, Prof? Bisa saya katakan general, karena ketika saya tertarik, saya menanyakan beberapa anak. Semuanya seperti itu. Nah, jadi meskipun sampelnya nggak banyak, tapi karena sampel saya menyebar di kota saya mana datang, di tempat saya datang, saya tanya siapa nama kamu. Dia jawab begitu seperti itu. Berarti pertama mereka mempunyai pengetahuan dan itu satu tradisi. Tadinya saya kagum, tapi anak saya bilang enggak, itu enggak terlalu sulit. Dia di hotel, dia pelajari. Dia juga 17 sampai Abu Bakar bin Salim. Tuh saya bisa. Oh ya ternyata enggak sulit ya. Hafal juga akhirnya. Hafal juga dia. Iya. Jadi itu menggambarkan bagaimana masyarakat di Hadramaut itu sangat menjaga nasabnya itu. Lalu apakah mungkin, Prof, dengan kondisi sosial yang seperti itu di masyarakat itu,
ada yang bisa memalsukan nasabnya di tengah masyarakat itu? Mungkin ntar Ibu Titi bisa bantu saya. Tapi karena ya setiap orang tahu, jadi ilmu nasab tadi ada di kepala setiap orang. Dan kan kalau di Hadramut itu terdiri dari kabilah-kabilah Bu. Kabilah itu kira-kira klan. Kalau di bahasa antropologinya kabilah-kabilah tadi. Lalu ada ketua kabilah, munsip dan sebagainya. Nih munsip ini nanti yang menjadi kalau seperti di sini nini mama posisinya gitu. Cuma itu individu. Nah sehingga kalau ada orang luar yang mencoba ingin mendistorsi ini ya sulit sekali. Bagaimana semua orang tahu itu dan itu ada yang kontrol gitu. Sehingga nggak mungkin juga itu akan dirusak. Kalau kayak tadi ada di naskah, lalu penyalin naskah secara individu ingin menambah atau mengurangi itu bisa terjadi. Tapi kalau ilmu yang ada menjadikan pengetahuan kolektif individu sangat sulit atau hampir nggak mungkin kayak. Masyarakat itu menjadi kontrolnya ya Prof ya, atas informasi itu. Kontrolnya ya orang-orang yang ditokohkan di situ kan. Oke, baik. Lalu Prof tadi ada catatan kita juga tentang, oh iya, di akhir tadi ada Prof Yasmin menyampaikan tentang hidayati amal. Hidayati amal ini meneliti keluarganya sendiri gitu ya. Meneliti silsilah keluarganya sendiri. Lalu menemukan dalam penelitian beliau bahwa Pangeran Diponegoro marganya Bakbud. Robi Tohalawiyah tuh nggak punya data itu. Lalu apakah mungkin hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat gitu? Ada hal yang baru diketahui gitu. Maksudnya? Artinya kan tidak umum di Pangeran Diponegoro di masyarakat diketahui sebagai bermarga Bakbud. Ya. Lalu apakah mungkin dari pihak keluarga itu menemukan sebuah data-data baru lalu oh ternyata Bakbud nih gitu. Nah ini masuk arenanya Ibu Titi deh, karena dia datang ke keraton, lalu karena dia anak seorang pejabat yang bangsawan gitu ya, bangsawan Jawa, sehingga dia dapat dengan mudah dapat akses mempelajari dokumen-dokumen Bu yang ada di keraton. Dia mengadakan penelitian seperti 2 bulan waktu itu. Dia pelajari dokumen itu. Dia bahkan mengadakan studi banding sampai ke Ambon, ke Makassar karena kasus Pangeran Diponegoro kan, di mana sebenarnya makamnya. Ya, tapi yang paling menarik untuk saya adalah ternyata saya ini ibu saya Syarifah loh. Karena dari Bakbud saya bilang, oh dulu saya taunya sih betul sih Mbak Alwi, tapi Aledrus ternyata bukan Aledrus ya Bakbud. Sampai situ. Iya, jadi ya ini bukan dari Robi toh yang tadi bilang memba'alawisasi Diponegoro. Ini penelitian dari keturunan beliau, penelitinya bernama Hidayati Amal. Itu yang disampaikan oleh Prof Yasmin tadi. Lalu izin Prof, karena memang sangat terkait gitu ya antara filologi dengan antropologi dalam meneliti ini. Setelah Prof Titi melihat tadi sedikit banyak perspektif antropologi dari Ba'alawi. Lalu sebetulnya kita mengundang Pak Menahem Ali di sini, filolog yang membuat sebuah kesimpulan gitu, Prof. Kesimpulan yang dia buat adalah berdasarkan ilmu filologi, nasab Ba'alawi atau Ubaidillah tadi itu fiktif. Apa peran filologi atau apa proses dalam ilmu filologi bisa sampai ke dalam kesimpulan besar seperti itu? Iya, memang saya tidak tahu persis ya bagaimana tokoh itu bicara seperti itu. Karena data kan memang kita harus lengkap, harus ada gitu ya. Memang tidak pernah memaparkan data? Ya harus, nggak bisa kalau dia cuma asal ngomong, ya, lisan namanya. Itu siapa aja bisa ngomong sembarangan seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Karena harus ada data untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada Ubaidillah. Sementara Prof Yasmin tadi mengubah kemungkinan itu karena nama itu diganti jadi sebenarnya Abdullah ya. Abdullah diganti Ubaidillah karena untuk mencegah, untuk proses penyelamatan diri, pengamanan diri. Jadi bisa saja terjadi. Nah dia kalau bisa berkata seperti itu, nggak ada, itu nggak bisa berkata seperti itu. Harus ada bukti yang nyata juga. Kalau dia bilang salinan nggak penting, nggak bisa filologi bermain di salinan. Gitu. Jadi bukti-bukti itu harus ada, nggak bisa dia sembarangan ngomong seperti itu. Itu terlalu
berani. Itu kalau sastra lisan boleh aja kita complang-campling nggak karuan ya. Kalau lisan, kalau filologi seperti saya bilang kita bermain di fakta. Jadi kalau dia nggak bisa kirim fakta itu, jangan pernah bicara seperti itu gitu. Maksud saya kalau filologi itu memang mainnya di fakta, dan tadi Prof Yasmin juga sudah mengatakan kemungkinan itu adalah nama si orang itu yang dalam rangka penyelamatan diri diganti namanya. Kenapa enggak begitu seperti itu? Kira-kira Prof Titi, kalau ada yang membawa proposal penelitian untuk sebuah tujuan membuktikan keberadaan Ubaidillah dulu, kira-kira apa yang harus ditempuh oleh peneliti itu? Ya tadi mencari naskah, kan kita dalam penelitian filologi ada inventarisasi, ada deskripsi, itu langkah itu harus ada, harus jelas. Kalau tidak pernah menempuh langkah itu, tidak pernah ke Hadramut, Ya nggak bisa. tidak pernah ke makamnya, cek tes karbon, mungkin ke Ya sumur-sumurnya, nggak bisa, itu lisan ya. Dongeng namanya. Jadi Nggak boleh, nggak bisa. bolehkah mengatakan filologi dapat membatalkan keberadaan seseorang itu? Bukan bolehkah filologi membatalkan, tidak. Tapi filologi butuh data untuk mengatakan sesuatu A atau sesuatu B. Nggak bisa hanya dengan lisan kemudian mengatakan, oh ini nggak bisa, nggak ada data ini. Hanya main di lisan, nggak bisa. Hanya main di, maksud saya main di salinan, nggak bisa. Salinan pun penting untuk filologi. Artinya salinan pun diterima. Diterima. Memang kita bermainnya di salinan. Kalau nggak ada salinan kita nggak bisa kerja. Salinan kan data. Kalau misalnya statementnya harus ada yang artinya seseorang tidak ada. Dikatakan tidak ada sampai ada bukti sezaman itu bahwa dia ada. Ya harus begitu. Jadi maaf, ini orang ini dikatakan tidak ada sampai seorang filolog mengatakan harus ada sumber sezaman. Kalau salinan nggak diterima. Kita bermain di salinan. Karena seperti saya bilang filologi itu sumbernya kan ditulis oleh penulis pertama yang mengarang itu atau yang mencatat itu. Kita ingat Al-Quran kapan sih mulai disalin, mulai ditulis? Kan zaman Rasulullah nggak ada, semua pakai ingatan. Baru abad ke-8 ya kalau nggak salah. Abad zaman siapa itu yang di sejarah Islam ini? Sosok lupa saya. Ya, itu baru mulai ditulis. Itu kan setelah sekian lama waktunya setelah Rasulullah nggak ada. Nah apakah ketika zaman Rasulullah nggak ada itu semuanya nol? Kan nggak mungkin. Kan tetap kita hargai apa yang ditulis di situ. Apa yang ada pada waktu itu. Kan nggak bisa. Begitu saja. Dan berupa salinan ya Prof. Ya iya dan memang yang kita dapat adalah salinan. Mau apa dengan salinan itu? Mencari yang aslinya udah ratusan tahun mungkin sudah rusak, apalagi kulit domba umpamanya ditulis dari kulit domba kan nggak bisa. Apalagi juga kemudian Prof Yasmin tadi sudah mengatakan kemungkinan itu adalah orang yang sama tapi dalam rangka penyelamatan diri, pengamanannya tadi ya, dia namanya diganti supaya dia selamat. Bisa terjadi hal seperti itu. Nah memang dibutuhkan data tambahan lainnya ya. Tadi boleh makam, boleh pedang, boleh apa. Itu gunanya, makanya ilmu lain itu saling berguna, saling membantu. Filologi, antropologi, arkeologi bekerja sama. Begitu. Ya, artinya Prof Titi, bisakah kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kesimpulan besar itu harus dilakukan penelitian secara langsung, datang ke sumber-sumber utama, melakukan penelitian arkeologi, juga antropologi, juga filologi. Semua sumber harus dipastikan dikolek gitu ya, baru bisa menarik kesimpulan di ujungnya nanti. Betul banget. Kalau tidak melewati semua proses itu, ya nggak bisa, dongeng namanya. tapi kesimpulannya langsung disampaikan ke masyarakat. Harus, kalau enggak kan percuma. Kan itu menjadi masalah kan. Iya, kira jadi kalau masalah. nggak menjadi masalah besar sampai sekarang. Makanya kenapa filologi bisa dipakai untuk menulis sejarah Baalwi tadi. Kenapa antropologi juga bisa? Ya karena unsur itu semuanya. Kalau nggak ada ya buat apa? Arkeologi bisa sangat membantu untuk benda-benda fisiknya tadi gitu. Nah, jadi kalau nggak ada penelitiannya ya, dan nggak ada penelitiannya, nggak ada apa-apa ya tiba-tiba ngomong plung, itu namanya dongeng kalau orang Jawa bilang. Mendongeng. Prof Yasmin untuk dari perspektif Prof Yasmin tentang fenomena seperti ini gitu ya. Artinya menarik kesimpulan dulu
tanpa menyampaikan proses penelitiannya. Jadi disampaikan ke masyarakat. Fenomena seperti ini dalam pandangan Prof. Yasmin seperti apa? Tapi kan penelitian misalnya bisa dia bikin hipotesanya dulu yang dia buatkan. Lalu dengan hipotesa itu dia mengajukan penelitian. Setelah penelitian dia mengatakan hipotesa bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan. Ya, yang bukannya ditolak tapi tidak bisa diterima. Nah, dia pada posisi yang mana? Tapi bisa juga dia mulai penelitian lalu dia melahirkan hipotesa. Apapun itu, apakah itu di awal atau di akhir hipotesa, penelitian tetap syarat mutlak. Jadi kalau tidak ada penelitian, tidak ada data, tidak ada hipotesa. Dan tidak bisa diuji juga datanya. Iya, apa yang mau diuji? Iya. Baik, ini sudah jam 4 sore. Terima kasih banyak Prof. Titi dan Prof. Yasmin atas kehadirannya ke Robitul Halawiyah. Semoga menjadi manfaat bagi masyarakat. Jadi tahu, paham sekarang ilmu filologi seperti apa. Karena kemarin ini ilmu filologi dilihat seperti sesuatu yang sudah cakupan dari arkeologi, yang terus semuanya filologi. Bisa menarik kesimpulan-kesimpulan besar. Begitu, baik. Terima kasih banyak Prof. Titi, Prof. Yasmin. Kami tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.